Bucin banget Pak Jeffrey, sampai bawain tas nyonya. Sinetron SCTV, Takdir Cinta Yang Kupilih, akan hadir lagi malam ini, Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Berikut sinopsis singkat dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang pukul 21.15 waktu Indonesia Barat di SCTV. Episode malam ini sepertinya akan semakin seru dan menegangkan. Mulai dari kisah romansa Uncle Jeffrey yang diam-diam memendam rasa kepada Novia, hingga kisah Tami dan Hakim. Novia semakin yakin jika hubungan Tami dan Hakim masih berlanjut. Pasalnya ketika dia tiba di rumah Hakim, malah mendapati Tami sedang ada di sana. Pikiran Novia sudah tak karuan, membayangkan apa yang telah mereka berdua perbuat semalam. Berjalan dengan kaki terpincang-pincang, Tami mendekat ke Novia dan memberikan penjelasan. Novia semakin sakit hati karena setelah semua kebusukan mereka terbongkar, keduanya masih berani berduaan. Lantas adegan lainnya yang tak kalah menegangkan, Novia kehilangan ponselnya ketika dia mengantar Kinara yang ingin diantar membeli balon. Jeffrey membantu Novia mencari pelakunya, dengan mengecek CCTV bersama Pak Susilo. Tapi saya nggak kelihatan apa-apa Miss. CCTV-nya nggak bisa menangkap sampai tempat tukang balon itu berjualan, jelas Jeffrey sambil memberikan botol minum untuk Novia. Saya minta maaf ya Miss, saya nggak bisa bantu banyak, jelasnya lagi. Nggak apa-apa Pak, lagian saya juga udah ikhlas kok. Kalau emang handphone saya nggak bisa kembali, ya udah mau gimana lagi, ucap Novia. Tapi Miss Novia, apa nggak merasa ada yang aneh Miss? Karena saya tadi tanya Pak Susilo katanya nggak biasanya ada tukang jualan balon di sekitar sini, terangnya. Saya nggak ngerasa curiga apa-apa. Tapi cuman, tumben Kinara minta ditemenin beli balon, jawab Novia. Di scan lain, Novia akan mengirimkan foto kebersamaan Hakim dan Tami kepada Ibu Indri. Pada episode sebelumnya, Ibu Indri telah mengatakan kepada Novia untuk lebih percaya kepada Hakim. Di sini Novia hanya terdiam saja karena ibunya itu tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ibu Indri juga belum mengetahui jika hubungan dengan sahabatnya itu terjalin hingga mengakibatkan Tami hamil. Lantas, apakah ibunya Hakim ini akan terima jika anaknya telah menghamili Tami? Sementara, kabar perceraian Hakim dan Novia saja membuat Bu Indri terkejut. Namun, dirinya juga tidak mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh anaknya. Kejadian itu juga tidak diberitahukan kepada papanya Hakim yaitu Pak Wijaya. Bahkan, di adegan sebelumnya juga Bu Indri sangat memikirkan anaknya sampai saat masak pun tidak ada rasanya. Ibu Indri juga belum mengetahui siapa Tami karena dari awal sahabatnya Novia ini tinggal bersama juga belum bertemu dengan keluarga Hakim. Padahal sebelumnya Tami sering bertemu dengan orang tua dari Hakim. Bahkan saat mereka sedang jogging juga bertemu dengan Tami. Ibu Indri juga sempat mengatai Tami jika wanita saat ini tidak mempunyai sopan santun. Sementara, di sisi lain Jonathan juga masih mencari informasi mengenai hubungan Tami dan Hakim. Tetapi, setelah mengetahui kejadian semalam akhirnya Jo pun percaya dengan foto yang ia temukan. Jo pun sangat kecewa dengan Tami. Padahal sebelumnya dirinya telah menyiapkan kado dan pesta ulang tahun yang spesial untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Namun, setelah mengetahui Tami berselingkuh akhirnya Jonathan pun marah dan tidak mau berharap kembali kepada istrinya Tami. Di sisi lain, Pak Wijaya terkena serangan jantung karena sudah mendengar dan melihat perselingkuhan Hakim yang sudah tersebar di mana-mana.
Semoga Pak Wijaya tidak mengalami penyakit yang parah agar tidak satu rumah sakit dengan Bu Esti. Karena sebelumnya dua keluarga ini ingin perjodohan anaknya ini menjadi penyambung tali silaturahmi. Ternyata, perjodohan Novia dan Hakim ini malah mengorbankan perasaan anak-anaknya. Sementara, Hakim yang belum bisa mencintai Novia, dirinya justru mencintai Tami karena sahabatnya itu adalah cinta pertamanya. Di sini perasaan Hakim kepada Tami lebih besar dibandingkan dengan Novia. Meskipun harus mengorbankan rumah tangganya, Hakim lebih memilih menjaga perasaan Tami. Perceraian ini nantinya tetap akan terlaksanakan karena Novia sudah terlalu sakit hati. Namun, Novia tidak akan merasakan kesepian ataupun sakit hati lagi karena ada Jeffrey yang akan membuat Novia bahagia. Di sini pun sebenarnya Jeffrey sudah jatuh hati kepada Novia, namun dirinya tidak ingin mendekati Novia sebelum perceraian terjadi. Sementara, Pak Wijaya akan sangat marah kepada Hakim karena sudah melihat foto yang dikirimkan oleh Novia itu sudah datang. Lantas, apa yang akan dilakukan Pak Wijaya kepada Hakim setelah mengetahui perselingkuhan itu? Akhirnya Novia mendapatkan bukti tentang perselingkuhan antara Hakim dan Tami. Novia akhirnya langsung memperlihatkan foto tersebut kepada mertuanya agar mereka percaya dengan kata-kata Novia. Sehingga tidak ada lagi alasan mertuanya untuk mencabut laporan Novia untuk bercerai dengan Hakim. Pak Wijaya, ayah dari Hakim, menaruh harapan besar kepada Hakim dan bangga kepadanya, namun setelah mengetahui bahwa Hakim anak kesayangannya selingkuh, Novia sangat patah hati, bahkan tidak datang ke sekolah, dan Novia pergi ke taman yang biasa ia datangi untuk menenangkan diri. Namun ternyata di sana ada Jeffrey yang sedang menenangkan diri di sana. Karena Jeffrey sedikit marah kepada mamanya karena memberi peringatan tentang ia dan Novia. Ia kecewa jika harus menjauhi Novia. Di sisi lain, Novia dan Jeffrey yang bertemu di taman. Jeffrey melihat kehancuran dan patah hati dari Novia. Akhirnya Jeffrey berusaha untuk menenangkan Novia. Bahkan di sana, Jeffrey akan memainkan harmonika untuk Novia. Kini mamanya tidak membebaskan Jeffrey dalam memilih sesuatu, termasuk untuk selalu berada di sisi Novia. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.